dan sebagainya. Kalau diperlihatkan dalam rangka untuk dicontoh yang lain boleh, tapi kalau diperlihatkan niatnya untuk dipuji oleh manusia, maka itu pun juga akan menggugurkan pahala-pahala tersebut. Ya, masuk pada bab yakni apa itu riya, menampakkan amal agar mendapatkan pujian dari manusia. Kemudian berikutnya warajulun kana qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Sebab orang yang bisa mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maknanya apa? Dia selalu berharap untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Sudah sholat maghrib, kapan isya lagi, kapan subuh, kapan zuhur, asar. Selalu dia ingin menjaga terus sholat wajibnya di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya warajulan, ini yang kita sebutkan dalam hadis tadi, ada dua orang tahabba fillah, yang mana dia mencintai karena Allah. Keduanya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijtama'a alaihi wa tafarraq, bertemu dan berpisahnya karena Allah. Bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpisahnya juga karena Allah. Ini juga menjadikan pengantar baginya mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warajulun da'at imra'ah dzata mansabin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak berzina, baik laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki diajak zina perempuan, perempuan diajak zina lagi, yang memiliki dia itu yakni nasab yang baik, memiliki ketambahan, memiliki kecantikan, diajak untuk berzina, sehingga dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang semacam ini akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warajul tasaddaqa bi sadaqatin, ada seseorang yang sedekah dengan sebuah sedekah, fa'akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya, hatta ta'lamu shimaluhu, sampai tangan kirinya itu tidak ngerti ma'anfaqa biyamini, apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Ini gambaran tidak ada manusia yang tahu, bahkan yang diberi saja juga tidak tahu dari mana. Sehingga yang tahu sedekah itu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah sir. Maka yang semacam ini menyebabkan orang itu mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah dimani warahmatullah. Patut dan seharusnya kita memikirkan untuk bisa mengamalkan salah satu saja. Kalau bisa semuanya alhamdulillah. Salah satu saja dari 7 ini agar kita bisa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gambaran nanti pada hari kiamat di dalam riwayat Muslim, hadis Miqdad ibn Aswad, Nabi SAW menjelaskan tudna syamsu yaumal qiyamah, matahari itu didekatkan pada hari kiamat minal khalqi, dari makhluk, hatta takuna minhum, sehingga matahari itu jaraknya dengan manusia kamikdari mil, kadarnya, ukurannya seperti 1 mil. 1 mil itu 1,6 kilo. Kepala kita dengan matahari jaraknya cuma 1,5 kilo.
1 mil. Fayakunun nasu, maka di saat itu manusia ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal mereka. Apa maksudnya? Ada orang itu sampai berkeringat, keringatnya itu sampai betisnya, sampai bahunya, atau sampai perutnya, sampai dadanya. Itu semuanya karena sesuai dengan amalnya di dunia. Gak bisa kita bayangkan, matahari sangat dekat sekali. Kalau seandainya saat itu di dunia, bumi ini sudah hangus, hancur, terbakar. Kalau matahari itu didekatkan dengan caranya namanya satu mil. Apalagi kondisi itu sebagaimana dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Berkata Ibu Aisyah radhiyallahu anha, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul," aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Yuhsarun nasu yaumal qiyamah," manusia itu nanti dikumpulkan pada hari kiamat, hufatan, uratan, gurla, kondisinya tanpa alas kaki. Kita tidak ada yang pakai alas kaki, sandal sudah hancur, sepatu ya tidak ada. Bumi semuanya sudah diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi laut. Semuanya sudah diratakan. Gunung sudah dicabut dan diambur-amburkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diibaratkannya seperti bulu yang diterbangkan. Itu kondisi gunung. Tidak bisa kita bayangkan. Gunung diterbangkan kayak seperti bulu, aneh-aneh. Bagaimana dasarnya pada hari kiamat? Dalam kondisi tanpa alas kaki, demikian juga tanpa sehelai pakaian. Sebagaimana kita lahir dalam kondisi tanpa sehelai pakaian, maka nanti kita dikumpulkan di mahsyar dalam kondisi itu pula. Demikian pula bulan yakni belum dihitan. Kultu, maka Ibu Aisyah menanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ar-rijal wal nisa jami'an?" Apakah nanti di mahsyar itu laki-laki dan perempuan dikumpulkan dalam satu tempat? Apa yang dulu ba'duhum ila ba'din? Kalau seandainya dikumpulkan dalam satu tempat, apa tidak saling melihat satu sama lain? Fitrah manusia yang masih memiliki rasa malu akan muncul. Dan kita bermalu bagi perempuan ya, yang menjaga kehormatannya, kumpulkan dalam kondisi semacam itu. Apa tidak saling dilihat oleh orang lain? Kata Nabi SAW, "Ya Aisyatu, al-amru asadu min ayyuhimmahum dzalika." Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat dari memperhatikan semacam itu. Dalam riwayat lain disebutkan, al-amru ahammu min ayyanzura ba'duhum ila man yanzuru ba'duhum ila. Perkaranya itu lebih besar, lebih dasar, lebih penting daripada sekedar melihat sebagian daripada sebagian yang lain. Maknanya apa? Tidak sempat melihat aurat orang yang ada di sekitar. Bahkan mungkin kita nanti juga tidak sadar kalau kita itu tanpa sehelai pakaian. Karena dasarnya di hari itu sibuk untuk bingung bagaimana yakni mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa itu ribuan tahun kita nunggu, tidak jelas kita mau kemana, kayak seperti larang itu, ada sana ikut sana, tidak jelas, bingung, semuanya bingung. Jika kalau bertemu dengan saudaranya sendiri, dengan ayah, ibunya, dengan anaknya, mereka lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi dan seterusnya, lari karena mereka yakni saling mempertanggungjawabkan perkaranya masing-masing. Dasarnya di hari kiamat yang semacam itu, maka membutuhkan kita perlindungan
pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada hadis yang tadi